Tiga kesalahan terberat nasabah pinjol yang gagal bayar yang berakibat sangat fatal. Di video kali ini kita akan bahas bahwa ada tiga kesalahan yang berakibat fatal yang biasanya selalu dilakukan oleh teman-teman yang galbay. Di mana kesalahan-kesalahan ini sering sekali mengakibatkan atau menyebabkan penderitaan, kesusahan, bahkan bisa berakibat fatal, yaitu bisa sampai nasabahnya bunuh diri ataupun sampai gangguan jiwa. Karena tidak sedikit teman-teman yang galbay, kesusahan, stres berat, bahkan ada yang sampai berpikir untuk mengakhiri hidup karena kesalahan-kesalahan ini yang dilakukan kadang-kadang tanpa sadar. Oleh karena itu, bagi teman-teman yang galbay, tolong simak penjelasan berikut ini, jangan sampai ada yang terlewatkan. Ini semua saya sampaikan untuk Anda, demi kebaikan Anda, supaya Anda bisa menghindari hal-hal tersebut, sehingga Anda bisa menjaga kewarasan Anda, menjaga tekad Anda, menjaga semangat Anda untuk tetap galbay. Karena saya tahu tantangan galbay itu sangat berat. Teroran debt collector itu bisa langsung menghantam mental Anda. Jadi tolong disimak video ini baik-baik ya teman-teman. Selamat berjumpa kembali dengan saya Maro di Maro Channel. Bagi teman-teman galbay, tetap semangat, jangan kendor. Ingat, yang galbay itu banyak, bukan hanya Anda. Di luar sana ada banyak yang galbay yang jumlahnya jauh lebih besar dari Anda. Bahkan mereka galbay di puluhan aplikasi pinjol. Bahkan ada yang sampai hampir 50 pinjol, bahkan lebih 50 aplikasi pinjol. Toh mereka bisa santai, mereka bisa menikmati hidup, mereka bisa happy, mereka tidak ada beban. Anda juga bisa seperti itu, tapi Anda harus tahu caranya bagaimana. Baik, di video kali ini saya mau sampaikan hal-hal yang seharusnya Anda tidak boleh lakukan, hal-hal yang seharusnya Anda hindari. Karena kelihatannya ini adalah hal yang biasa, hal sepele, dan hal yang tidak perlu untuk dihindari kelihatannya. Tapi ketika Anda melakukannya, maka risikonya sangat besar dan akibatnya bisa fatal bagi kewarasan Anda dan kesehatan mental dan fisik Anda. Hidup Anda pun bisa jadi berantakan. Baik, ini dia yang harus Anda hindari. Kesalahan yang pertama yang harus Anda hindari adalah merespon teroran, membaca chat dari debt collector pinjol, baik yang dikirim lewat WA, SMS maupun email, apalagi menerima teleponan dari debt collectornya. Kenapa saya sarankan untuk tidak membaca atau merespon debt collectornya? Ya karena kalimat-kalimat chatan yang dikirim debt collector itu, kata-kata yang mereka susun sedemikian rupa itu, sebenarnya itu tujuannya hanya satu, yaitu menghancurkan mental Anda, membuat mental Anda down, membuat Anda stres, membuat emosi Anda terguncang, membuat pikiran Anda jadi tidak karuan, membuat Anda ketakutan, sehingga jikalau mungkin saking Anda gerahnya dalam hal itu, Anda harus melakukan pembayaran. Tapi yang menjadi masalahnya adalah Anda tidak punya uang untuk membayar. Akhirnya karena Anda tidak punya uang untuk membayar, sementara Anda diteror terus, akhirnya jiwa Anda terguncang. Dan oleh karena itu, makanya banyak orang yang tidak tahan dengan teroran para debt collector pinjol ini. Ada beberapa yang memilih untuk mengakhiri hidup. Sekuat apapun mental Anda, sehebat apapun Anda, selagi Anda masih mau membaca WA, SMS, email, atau bahkan menerima teleponan dari para debt collectornya setiap harinya, saya jamin perlahan-lahan namun pasti mental Anda akan hancur. Lama-lama Anda pasti akan stres. Pikiran Anda pasti akan jadi kacau balau. Bahkan hidup Anda bisa berantakan karena ujung-ujungnya emosi Anda akan menjadi tidak stabil.
Nanti lama-lama perilaku Anda akan berubah terhadap orang-orang sekitar, terhadap istri, terhadap anak, terhadap suami, terhadap orang tua, terhadap teman-teman, dan lain sebagainya. Dan itu terjadi tanpa Anda sadari karena tekanan teroran para debt collector pinjol yang Anda lihat dan yang Anda baca tadi. Intonasi suara Anda dan sikap Anda pun secara tidak sadar berubah. Itu tanpa Anda sadari. Karena memang kalimat-kalimat yang mereka lontarkan itu memang didesain, dibuat khusus, diciptakan untuk mempengaruhi dan menghancurkan mental Anda. Makanya jika Anda selalu baca cetan DC-nya, apalagi terima teleponan, maka lama-kelamaan jiwa Anda bisa terganggu. Bahkan ada beberapa orang yang sampai berpikir untuk mengakhiri hidupnya karena tidak sanggup memikirkan teroran pinjol yang tadi seperti yang sudah saya ucapkan tadi. Sungguh jahat sebenarnya pinjol itu. Jahat kalimat-kalimat yang mereka kirimkan itu kepada Anda. Oleh karena itu, jangan Anda bawa kalimat-kalimat atau teroran debt collector pinjol ke dalam pikiran Anda dengan cara membaca apalagi membalas teroran mereka. Karena para debt collector itu sudah dilengkapi dengan template-template yang lengkap, kata-kata yang tepat untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan atau sanggahan-sanggahan, bahkan kalimat-kalimat yang Anda balas ke mereka itu. Dan lama-kelamaan jika Anda terpancing dalam komunikasi dengan mereka, maka Anda sendiri nanti yang akan rugi. Sementara Anda berpikir keras untuk membalas bagaimana caranya membalas WA, SMS, atau chatan mereka. Sementara mereka sudah disiapkan, sudah didesain, dan sudah dipastikan kalimat yang paling tepat untuk mengguncang jiwa Anda, mereka bisa kirimkan saat itu juga. Jadi daripada Anda berdebat dengan mereka dan Anda terpengaruh dengan kalimat-kalimat mereka nantinya, seperti tadi sekuat apapun Anda, saya jamin Anda pasti kena. Anda lebih bagus abaikan saja, cuekin aja. Itu sudah hal yang terbaik yang bisa Anda lakukan. Jadi yang pertama itu, yang harus Anda lakukan supaya Anda tidak terjebak dalam 3 kesalahan adalah jangan merespon atau membaca cetan debt collector pinjolnya, apalagi menerima teleponan mereka. Anda tidak akan sanggup karena mereka sudah dilatih sedemikian rupa. Kesalahan yang kedua yang membuat Anda jadi terpojok dan tidak bisa berkutik adalah Anda menjanjikan pembayaran. Ini biasanya terjadi akibat dari kesalahan yang pertama tadi, yaitu ketika Anda merespon teroran para debt collector pinjol, bahkan menjawab teleponannya, maka mereka ujung-ujungnya kalimat-kalimat mereka itu, mereka sudah program itu khusus ya, mereka akan berusaha untuk membuat Anda ketakutan dan menekan Anda. Dan akibat ketakutan dan tekanan tadi dari teroran yang mereka sampaikan tadi, akhirnya Anda pasti akan menyetujui atau menjanjikan kapan pembayaran akan Anda lakukan. Baik dalam keadaan emosi maupun dalam keadaan supaya terlepas dari teroran atau chatan atau teleponan mereka tadi. Jadi supaya lepas dari teroran atau chatan atau ancaman debt collector pinjolnya, akhirnya Anda akan menjanjikan pembayaran. Karena memang Anda digiring ke arah itu. Bahkan Anda dipaksa untuk itu. Karena memang itulah tujuan mereka. Dan ketika Anda melakukannya, maka berarti Anda telah terjebak. Anda telah masuk ke dalam permainan mereka dan mereka berhasil membuat Anda ikut dalam permainan mereka. Dengan demikian, Anda dalam hal ini telah melakukan 2 kesalahan fatal sekaligus. Yaitu yang pertama tadi, dan kemudian sekarang Anda menjanjikan pembayaran. Itu adalah kesalahan paling fatal. Karena dengan berjanji membayar, maka otomatis Anda akan menjadi pusat perhatian prioritas utama penagihan para debt collector pinjol itu. Karena begitu Anda berjanji, maka otomatis nama Anda menjadi target utama penagihan para debt collectornya. Siapa sih yang nggak butuh, ya kan? Apalagi debt collector. Mereka butuh target, mereka dikejar target, dan mereka setiap hari dimaki-maki di kantor hanya demi target. Nah, ada yang menjanjikan, tentu mereka utamakan yang menjanjikan ini. Dan dengan demikian, maka Andalah pusat penagihan mereka. Nah, karena Anda sudah berjanji tadi, maka teroran ke Anda akan semakin ekstrim.
Penagihan ke Anda akan berkali-kali lipat karena para debt collector ini menganggap Anda sebagai sasaran empuk yang bakal bayar. Dan jadilah Anda primadona untuk para debt collector, ya. Dan Anda telah berjanji untuk itu. Maka SMS, WA, dan email bahkan teleponan pun akan berkali-kali lipat yang masuk ke Anda. Setiap harinya akan seperti itu. Kenapa? Ya karena itu tadi. Mereka sekarang melihat Anda ini seperti makanan yang sudah masuk ke dalam perangkap. Tinggal nangkap saja dari dalam perangkapnya. Ibaratnya, Anda ini adalah seekor ayam yang jatuh ke dalam kumpulan para buaya yang sedang lapar. Tentu Anda bisa bayangkan tuh, bagaimana jadinya jika seekor ayam jatuh ke dalam kumpulan para buaya yang sedang lapar. Para buaya yang lapar ini akan memperebutkan seekor ayam yang sudah terjebak di kubangan yang penuh dengan buaya-buaya lapar itu tadi. Jadi, jangan sampai Anda berjanji untuk bayar. Apalagi ke debt collector pinjol lapangan yang datang ke rumah Anda. Jangan ya, bahaya. Karena ketika Anda berjanji ke mereka, apalagi ke debt collector pinjol lapangan, maka Anda dengan demikian telah menjadikan diri Anda sebagai target utama prioritas penagihan mereka. Maka mata mereka tertuju kepada Anda. Maka tentu mereka akan sangat senang untuk datang ke rumah Anda, untuk meneror Anda, untuk menelepon Anda. Ya iyalah, sudah dijanjikan duit. Siapa yang nggak mau, ya? Apalagi mereka dikejar-kejar target. Masa kesempatan mau dilepaskan, ya kan? Nah, oleh karena itu, jangan lakukan kesalahan yang pertama supaya kesalahan yang kedua ini jangan dipaksa terjadi kepada Anda. Kesalahan yang ketiga, inilah kesalahan yang paling fatal yang benar-benar akan membuat hidup Anda hancur, yaitu melakukan pembayaran atau bayar pinjol. Saya tahu, ketika Anda terpaksa memakai uang pinjol ini dulunya adalah karena Anda dalam keadaan terdesak ekonominya. Anda dalam keadaan terdesak butuh duit yang sangat mendesak. Anda tidak punya uang. Lalu Anda terpaksa rela memakai uang yang bunganya nggak masuk akal. Yang bahkan bisa 2 kali lipat dari yang Anda terima dalam 1 bulan. Bayangkan, Anda sudah tidak punya uang. Tiba-tiba ada orang yang menawarkan pertolongan kepada Anda, tapi dengan tujuan untuk menjebak Anda. Jahat, ya. Dengan kata lain, Anda terjebak. Anda masuk ke dalam permainan mereka itu untuk dijadikan mangsa mereka. Anda sudah melakukan kesalahan dengan memakai uang pinjol. Itu pun sudah suatu kesalahan bagi Anda. Dengan memakai uang pinjol, Anda sudah mengikatkan tali ke leher Anda. Ditambah lagi, Anda berusaha membayar pinjol tersebut dengan gali lubang tutup lubang. Maka semakin ketatlah tali yang di leher Anda. Hutang Anda semakin bertambah. Ujung-ujungnya, Anda nantinya akan jual aset, jual persahabatan, jual harga diri Anda. Itulah yang akan terjadi. Kehilangan pekerjaan, kehilangan keluarga, kehilangan teman, dan semua orang akan menjauh dari Anda dan Anda tidak punya apa-apa. Seperti salah seorang teman saya yang pernah curhat ke saya dulu, yang saya ceritakan di sesi video sebelumnya. Yaitu di mana ada seorang teman saya yang terpaksa memakai uang pinjol karena keadaan yang mendesak. Pertama, lancar. Kemudian karena cairnya gampang, akhirnya dia jadi ketagihan dan dia pakai lagi dengan limit yang lebih besar. Karena ketika lancar yang pertama, biasanya akan ditawarkan limit yang lebih besar lagi yang kedua. Pokoknya mereka akan berusaha untuk membuat Anda tidak terlepas dari pinjol ini. Lalu, di pinjaman yang kedua ini, mulai ada masalah. Dan mulailah macet tagihannya. Terus karena tagihannya macet, disaraninlah sama debt collector pinjolnya untuk pinjam ke pinjol lain lagi. Supaya yang pertama ini bisa terbayar. Seolah-olah debt collectornya muncul nih memberikan solusi, ya. Padahal sebenarnya tidak. Dia hanya memberikan solusi itu supaya hutang Anda terbayar dan dia dapat target di kantornya. Akhirnya dia tertawa dan Anda terjebak dalam jebakan permainan dia. Anda masuk ke dalam penderitaan. Dan lanjut lagi pinjam. Nambah lagi nih pinjamannya teman saya itu. Dipinjol baru lagi. Seperti itulah terus-menerus yang terjadi sampai akhirnya dia terjerat di lebih dari 30 aplikasi pinjol dengan total hampir 100-an juta.
Akhirnya teman saya ini mulailah jual aset untuk bayar pinjol-pinjolnya tadi. Setelah asetnya habis, mulailah dia bohongin orang tua dengan dalih pinjam duit untuk modal usaha. Setelah orang tua tidak sanggup lagi, akhirnya mulailah dia pinjam ke teman-teman. Tapi nggak pernah dibayar. Mulai dia berbohong, mulai dia pintar untuk mengarang cerita, ya, bohong sana sini. Sampai akhirnya semua habis terjual. Dan orang-orang sekitar pun menjauh karena sudah muak, sudah sering dimintain duit, sudah sering dibohongi, sudah sering dipinjami duit. Akhirnya semua menjauh. Masalah dari teman saya ini bukannya malah selesai, dia malah terjebak dan hidupnya hancur sehancur-hancurnya. Dan akhirnya jadilah teman saya ini manusia termiskin di dunia dan yang paling menderita di dunia dan yang paling menyedihkan dan tak punya apa-apa lagi. Bahkan keluarga pun sudah menjauh. Sampai akhirnya dia hampir bunuh diri karena sudah stres habis. Karena dia merasa hidupnya tidak berguna lagi. Dia tidak punya apa-apa lagi dan tidak punya masa depan lagi. Yang semuanya itu berawal dari pinjol. Jadi ketika saat ini Anda terjerat pinjol, saya tekankan, saya tegaskan kepada Anda, tekadkan untuk galbait. Jangan bayar lagi. Jangan sampai nasib Anda seperti teman saya itu tadi. Sudahi sekarang juga. Putuskan hubungan dengan yang namanya pinjol. Jangan sampai hidup Anda tinggal penyesalan. Mulailah dengan menghindari kesalahan-kesalahan yang tadi yang saya ucapkan. Yang pertama, yang kedua, dan yang ketiga. Itu semua berhubungan. Putuskan hubungan Anda dengan yang namanya pinjol. Bulatkan tekad Anda, kuatkan mental Anda, teguhkan pendirian Anda untuk galbait mulai saat ini dan akan tetap galbait sampai kapanpun dan apapun yang terjadi. Daripada nanti Anda menghabiskan hidup Anda dan harta Anda hanya untuk pinjol perusahaan orang lain, perusahaan lintah darat, perusahaan penghisap darah rakyat. Sekarang galbaikan saja. Jadi ingat, kesalahan-kesalahan yang tadi jangan Anda lakukan. Putuskan hubungan hidup Anda dengan pinjol sekarang juga. Oke, semoga bermanfaat teman-teman dan salam sahabat.